Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alpha yang beranggotakan dengan saya sendiri, Akbar Fadli Mustafa. Kemudian ada teman saya. Hai, nama saya Asti Melina Daniati dan teman saya. Halo, nama saya Muhammad Gufron dan kemudian ada teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Delisa Muftahul-Hidayah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang kami buat untuk memudahkan teman-teman dalam mempelajari materi trigonometri, khususnya materi aturan sinus dan kosinus. Aplikasi tersebut kami beri nama Asiko. Asiko merupakan media pembelajaran yang bisa kita install di dalam smartphone kita. Seperti penjelasan sebelumnya, Asiko ini berisi mengenai materi aturan sinus dan kosinus. Terdapat penjelasan mengenai materi, latihan soal, dan kuis untuk teman-teman berlatih dalam mengerjakan soal aturan sinus dan kosinus. Langsung saja kita mulai penjelasannya. Sebelum kita membuka aplikasi Asiko, terlebih dahulu kita install aplikasinya. Kita buka file explorer yang ada di HP kita. Lalu kita cari file di mana file instalan Asiko tersebut. Lalu kita buka. Ada dua pilihan, yaitu batal dan install. Kita klik install. Kita tunggu sampai proses instalannya selesai. Setelah selesai, kita buka aplikasinya. Lalu akan ada tampilan seperti ini. Kita klik izinkan saja. Lalu kita klik start ini. Beginilah tampilan awal aplikasi Asiko. Kita klik start yang ada di sini. Hai teman-teman, nama aku Iko. Di sini kita akan belajar aturan sinus dan kosinus. Untuk melanjutkan, silakan klik tombol-tombol di samping ini. Nah, beginilah tampilan awal atau tampilan home dari aplikasi Asiko. Iko akan menemani kita dalam mempelajari materi trigonometri ini di dalam aplikasi Asiko. Terdapat menu-menu yang bisa kita klik, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang kedua materi, yang ketiga contoh soal, yang keempat kuis. Coba kita klik kompetensi inti dan kompetensi dasar. Inilah tampilan awal kompetensi inti 3. Untuk melanjutkan, kita klik tanda panah ke kanan. Untuk tanda panah ke kiri itu untuk menu sebelumnya, yaitu menu home. Kita klik lagi. Untuk menu ke kanan ini untuk melanjutkan slide berikutnya. Kita klik. Ada kompetensi 4. Tampilannya sama seperti tadi. Yang panah kanan untuk melanjutkan, yang panah kiri untuk sebelumnya. Kita klik selanjutnya. Akan terdapat KD 3.9 dan KD 4.9. Terdapat KD 3.9 dan KD 4.9. Di sini terdapat menu back dan menu home. Menu back untuk mengubah slide yang sebelumnya, menu home untuk ke tampilan awal atau home Asiko. Kita klik home. Lalu menu berikutnya ada materi. Kita klik materi. Langsung muncul ini. Terdapat materi aturan sin dan aturan cos. Coba kita klik aturan sin. Nah, beginilah tampilan awal untuk materi sinus. Ada Iko yang akan menjelaskan mengenai aturan sinus. Coba kita klik. Aturan sinus adalah perbandingan antara setiap sisi dengan sinus sudut di depan sisi tersebut memiliki
nilai yang sama. Aturan sinus ini berlaku pada segitiga, baik itu segitiga siku maupun segitiga sembarang. Untuk lebih jelasnya, silahkan pelajari materi berikut ini. Jika dirasa gambarnya terlalu kecil atau tulisannya terlalu kecil, kita bisa klik gambar ini atau klik tulisan ini untuk memperbesar gambarnya. Coba kita klik. Nah, seperti ini. Klik lagi untuk mengembalikan posisi gambar. Untuk tulisan, kita juga sama. Klik. Untuk mengembalikan, kita klik lagi. Fitur ini tersedia di setiap slide. Di pojok kanan bawah, terdapat tanda panah ke kiri dan ke kanan. Tanda panah ke kiri untuk mengubah slide yang sebelumnya, yaitu menu aturan sinus dan kosinus tadi. Untuk yang panah ke kanan, untuk melanjutkan slide berikutnya. Kita klik yang kanan. Akan ada lanjutan dari materi aturan sinus yang tadi baru saja kita bahas. Terdapat dua panah lagi, yang kanan untuk melanjutkan, yang ke kiri untuk sebelumnya. Kita klik selanjutnya. Nah, ini juga masih materi aturan sinus. Ada panah ke kanan dan panah ke kiri. Kita klik selanjutnya. Untuk ke kanan selanjutnya, untuk ke kiri sebelumnya. Selanjutnya, di sini akan ada lanjutan dari materi sinus yang tadi. Di pojok kanan bawah ada tanda panah ke kiri dan menu home. Tanda panah ke kiri untuk mengubah slide sebelum ini. Untuk yang menu home akan kembali ke menu aturan sinus dan kosinus yang pilihan dua tadi. Coba kita klik home. Lalu kita lanjutkan untuk aturan cos. Coba kita klik. Aturan kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah. Nah, di sini adalah tampilan dari materi aturan kosinus. Terdapat iku lagi yang akan menjelaskan kita tentang mengenai aturan kosinus. Coba kita dengarkan. Dari salah satu sudut pada segitiga, aturan kosinus juga dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur lain dalam satu segitiga sembarang untuk dua kasus, yaitu pertama, saat tiga sisi diketahui, dan yang kedua, saat kedua sisi dan sudut akhirnya diketahui. Untuk lebih jelasnya, silakan pahami materi berikut ini. Nah, itu dia penjelasan mengenai aturan kosinus dari iku. Di pojok kanan bawah terdapat dua panah kanan dan ke kiri. Seperti menu yang tadi, tanda panah ke kiri untuk slide yang sebelum ini, yaitu aturan sinus dan kosinus tadi. Untuk yang panah ke kanan untuk melanjutkan slide berikutnya. Coba kita klik yang ke kanan. Akan ada lanjutan dari materi kosinus tadi. Di pojok kanan bawah ada tanda panah ke kiri dan menu home. Tanda panah ke kiri untuk slide yang sebelum ini, yaitu yang ada ikonnya tadi. Lalu menu home ini untuk kembali ke menu pilihan sinus dan kosinus tadi. Kita klik menu home. Di sini ada menu home lagi, yaitu kembali ke menu awal aplikasi Asiko. Coba kita klik menu home ini. Baik teman-teman, Nah, kita lanjut ke contoh soal. Di contoh soal akan ada soal tentang aturan sinus dan kosinus dan pembahasannya. Di pojok kanan bawah terdapat menu tanda panah ke kanan dan menu home. Tanda panah ke kanan untuk melanjutkan soal berikutnya. Untuk tanda panah home
untuk kembali ke menu sebelumnya, yaitu menu awal dari aplikasi Asiko. Kita klik menu, kita klik tanda panah ke kanan untuk melanjutkan. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Untuk melanjutkan lagi, kita klik ke kanan. Untuk slide sebelumnya, kita klik kiri. Nah, ini pembahasan dari soal yang kedua tadi, contoh soal yang kedua tadi. Sama seperti yang sebelumnya, ada tanda panah ke kanan dan ada tanda panah ke kiri. Untuk tanda panah ke kiri, untuk slide sebelum ini. Untuk tanda panah ke kanan, untuk slide berikutnya. Kita klik slide berikutnya saja. Nah, ini adalah contoh soal yang ketiga, dan ada pembahasannya juga. Sama seperti yang tadi, menu panah ke kanan dan menu panah ke kiri. Menu panah ke kiri untuk slide sebelum ini, untuk panah ke kanan slide setelah ini. Kita klik selanjutnya. Ini adalah lanjutan pembahasan soal yang ketiga tadi, contoh soal yang ketiga. Tanda panah ke kanan untuk melanjutkan soal berikutnya, tanda panah ke kiri untuk slide sebelum ini. Kita klik panah yang ke kanan ini untuk melanjutkan soal. Nah, ini ada contoh soal yang keempat. Ada soal dan pembahasan sama seperti tadi. Home untuk kembali ke menu awal aplikasi Asiko. Kita klik menu home untuk kembali. Lalu kita klik yang kuis. Nah, ini terdapat start. Kita klik start untuk memulai. Ini adalah salah satu contoh soal kuis. Untuk menjawab, kita klik bundaran-bundaran ini ya. Misal kita klik 40. Setelah kita memilih jawaban ini, kita centang jawaban ini untuk submit. Setelah menjawab dan menurut kita benar, langsung kita lanjutkan dengan klik centang di pojok kanan bawah ini. Soal selanjutnya, kita pilih salah satu lagi, mana yang menurut kita benar. Misalnya kita 403 ini ya. Kita klik. Setelah itu kita centang. Sama seperti yang tadi, kita tinggal pilih jawaban yang menurut kita benar di bundaran ini ya. Misalnya kita klik yang 100 akar 3 ini. Setelah selesai, kita centang. Nah, ini adalah hasil nilai yang sudah kita kerjakan tadi. Terdapat nilai dan batas tuntas yang harus kita lalui. Ada juga hasilnya, lulus atau tidak lulus. Untuk melihat pembahasan soal tadi, kita klik pembahasan. Kalau ingin mengerjakan kembali supaya nilainya bagus, kita klik kerjakan kembali. Coba kita lihat pembahasannya dulu. Kita klik. Nah, ini adalah pembahasan dari kuis yang pertama tadi. Soal yang pertama, terdapat panah ke kanan dan panah ke kiri. Panah ke kanan untuk melanjutkan pembahasan, panah ke kiri untuk kembali ke menu yang sebelum ini. Kita klik menu selanjutnya. Nah, ini adalah lanjutan dari pembahasan kuis yang tadi. Terdapat tanda panah ke kanan dan tanda panah ke kiri. Kita klik tanda panah ke kanan untuk melanjutkan. Ini adalah pembahasan dari kuis yang kedua.
Sama seperti menu yang tadi, panah ke kiri untuk slide sebelum ini dan panah ke kanan untuk slide selanjutnya. Ini adalah lanjutan dari push yang kedua tadi, slide sebelum ini. Tanda panah ke kiri untuk sebelumnya dan tanda panah ke kanan untuk selanjutnya. Ini adalah pembahasan soal push yang ketiga. Untuk melanjutkan lagi, kita klik panah ke kanan. Untuk slide sebelum ini, kita klik tanda panah ke kiri. Nah, ini adalah pembahasan mengenai soal kuis yang keempat. Sama seperti tadi, tanda panah ke kanan untuk selanjutnya, tanda panah ke kiri untuk pembahasan soal kuis yang sebelum ini. Kita selanjutnya saja. Ini adalah lanjutan dari pembahasan soal kuis yang slide sebelum ini. Ada tanda panah ke kiri dan ada menu home. Menu home untuk kembali ke menu awal dari aplikasi Asiko dan menu back untuk slide sebelum ini. Coba klik yang menu home. Itulah penjelasan mengenai media pembelajaran Asiko. Jika ingin keluar aplikasi, kita klik tombol back pada smartphone kita seperti biasa. Akan ada menu exit. Kita klik OK untuk keluar. Kalau sewaktu-waktu kita akan menggunakan kembali aplikasi Asiko, di sini akan ada menu mulai ulang dan lanjutkan. Untuk melanjutkan progres yang sebelumnya kita kerjakan tadi, kita klik lanjutkan. Untuk mengulang kembali dari awal, kita klik mulai ulang. Coba kita lanjutkan. Sekian penjelasan mengenai aplikasi Asiko ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.